Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, selamat bertemu kembali pada program pengimbasan BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum SMP bersama saya, Guru SMP Negeri 1 Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Baik, saya lanjutkan. Pada kegiatan kali ini terdiri daripada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah orientasi. Ini merupakan prakegiatan dari BIMTEK. Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan BIMTEK itu sendiri. Kemudian dilanjutkan pada tahapan yang ketiga, yaitu tentang pengimbasan. Pengimbasan terhadap Bapak Ibu guru yang lain yang belum pernah mengikuti dari hasil apa yang didapat pada kegiatan BIMTEK sebelumnya. Baik. Baik, saya lanjutkan latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Hasil bisa membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Oke, kita lanjutkan kembali. Kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila ini sudah dirangkum dalam kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Karakter yang kedua, berkebinekaan global. Karakter yang ketiga, mandiri. Karakter yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, gotong royong. Sekarang pada konsep pelaksanaan BIMTEK. Program ini akan efektif bila peserta mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti. Itu yang pertama. Yang kedua, mempelajari secara seksama semua konsep. Kemudian yang ketiga, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya. Yang keempat, melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Pada program ini kita akan belajar mengenai ada 5 poin. Yang pertama adalah konsep asesmen nasional. Kemudian yang kedua, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca untuk tingkat SMP. Yang keempat, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP. Dan yang terakhir, kelima, tingkat lanjut laporan hasil AS. Asesmen kompetensi minimum. Berikutnya adalah membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama, tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidaklah sama. Asesmen nasional atau yang disingkat dengan AN ini diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini termasuk MI, MTS, dan MAN, serta program kesetaraan. Sementara UN berlaku mulai jenjang pendidikan menengah pertama
dan atas saja. Yang ketiga, AN tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, 8, dan 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan AN. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, pada hakikatnya AN menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa diambil secara acak dari setiap sekolah. Berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus, di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya. Yang kelima, model soal asesmen yang diberikan dalam AN maksudnya tidak bervariasi, lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat sebagaimana yang diberikan dalam UN. Yang keenam, salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. 7. Metode penilaian AN dan UN pun berbeda meskipun keduanya berbasis komputer. AN menggunakan metode penilaian Computerized Multi Adaptive Testing atau yang disingkat dengan MSAT. Ini suatu metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Nah, AN asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional. Jadi ASN nasional dia lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Kemudian petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ini dari asesmen nasional yang meliputi AKM, survei karakter, survei lingkungan. Untuk AKM ini asesmen literasinya memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan untuk asesmen numerasi itu ada 3, memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Berikutnya, petunjuk dan teknis pelaksanaan AN ini berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Berikutnya, mengenai jadwal pelaksanaan itu ada 2 hari. Hari pertama untuk jenjang SD, MI atau paket A ulang. Hari pertama ini tes literasi 75 menit. Terus yang kedua itu survei karakter 20 menit. Di hari kedua untuk jenjang SD, MI itu tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Sedang untuk jenjang SMP, MTS atau paket B wisuda serta SMA ya. Ini untuk hari pertama tes literasi 90 menit, tes kedua survei karakter 30 menit. Di hari kedua itu tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Demikianlah pengibasan pada program belajar seri AKM. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.